adalah kesalahan fatal. Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi sampai nanti di akhir zaman. Paulus mengatakan, buktinya aku melihat kamu. Sekarang mana yang mau dipercaya? Yesus atau Paulus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Ada perubahan. Makanya ketika bertemu terang, ya Saulus kan sudah sebut tadi, makanya nggak nangkapan. Saulus dari mana Anda tahu? Paulus. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Karena adanya perubahan. Kok adanya perubahan? Ya, manusia bertemu dengan Tuhan. Bukan ketika masalah manusia perubahan. mengenali Tuhannya, dia pasti berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. kita lihat, Dari yang kita gelap lihat di situ, kepada terang. yang kita dilihat itu bukan efek, tapi oknum yang datang ini dari mana Anda tahu? Bukan. Dari mana Agama Anda itu tahu? efek. Nah, Makanya sekarang kalau secara Anda filsafat agama itu disebut dengan, ya makanya aksiologi, apa manfaat Tuhan kasih itu saya bagi bukti. kehidupan manusia. Coba Anda kasih bukti kalau yang datang mengajar Paulus itu Yesus. Silakan. Gak usah bukti, kan tadi sudah sebut dari yang memburu, dari yang memburu, dari yang memburu pengikut Kristus. Kok harus gimana? Dari yang memburu, karena penyesat itu harus menampakkan diri seperti bagus, kelihatan baik, tapi ternyata dia adalah pembinasa yang keji. Anda mengatakan dia menjadi baik, lebih baik, kata siapa? Ketika dia didatangin oleh makhluk asing mengaku Yesus, itu justru mematikan akal manusia. Dia pantikan akal manusia setelah datang. Di mana diakui? 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 9. Itu. Oke. Ya. Iya. Oke. Perkenalkan saya Bang. Saya orang Dayak Kalimantan Bang. Dan sering menonton perdebatan Abang tentang Kristen. Sekarang Siap. Tema apa yang Abang sampaikan tadi? Matius 23 nomor 39. Jadi maksud Abang di situ apa? Di situ tuh. Menurut Abang apa? Pengertian Abang di situ apa? Yesus tidak lagi menampakkan diri setelah dia terangkat ke langit sebelum kedatangannya yang kedua, yaitu di akhir zaman. Jadi yang menampakkan diri kepada Paulus itu bukan Yesus. Artinya tadi itu adalah saya dengar Abang tadi ngomong. Saya dengar Abang ngomong tadi dengan lain itu sudah 2000 tahun ini sudah orang Kristen mulai meragukan itu ya tentang Yesus itu. Iya, tadi 2000 gitu tahun ya. 2000 tahun Kristen bukan menyembah anak Maria, tetapi menyembah makhluk asing yang datang memakai nama Yesus. Bang, dengan cara apapun Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Dengan cara apapun Abang mau merubah iman kami, dengan dalil apapun, itu semua basi Bang, nggak bakalan. Oh, berarti Anda menolak Yesus nih ceritanya? Kami tidak pernah menolak Yesus Bang, nggak pernah. Faktanya? Kami tetap percaya Yesus Bang. Yesus yang datang. Yesus yang datang ke Paulus yang Anda terima, bukan Yesus yang melakukan penginjilan kepada kaumnya. Dengan itu cara beda apapun oknum. Abang mau ini apa ini, kami nggak percaya, nggak mempan Bang, basi Bang.
Karena kami Iya, berarti tahu Anda menolak Yesus. Kami tidak menolak Yesus Ya, sama sekali. justru Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat Paulus itu bukan Yesus. Ya, itu kan cuma pengertian abang. Pengertian kami Itu yang beda. tertulis di situ. Nah, bagaimana pengertian Anda ketika Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu maksudnya apa? Kalau saya mau menjawab, pada saat Yesus menyampaikan itu masih dia di dunia atau secara manusia. Setelah ya Allah mengangkat memang dia ke betul. surga. Setelah Dia Allah tidak mengangkat menampakkan ke lagi. surga, dia lagi. Nah, seperti itu keimanan Dia kami, tidak Bang. nampak lagi. Bang, Setelah dia minta maaf terangkat, aja, Bang. dia tidak menampakkan diri lagi. Betul? Percuma, Bang. Percuma kamu mau pengaruh orang Nah, tersebut. berarti Bang. Anda membantah Yesus. Kami Anda tidak pernah membantah Yesus. Yesus. Lah Yesus mengatakan, Kami tidak engkau tidak akan melihat aku lagi. Kenapa Anda bantah? Justru kamu yang membantah Yesus itu. Loh, Sudahlah. Yesus mengatakan, Itulah engkau agamamu tidak akan melihat aku Kami juga lagi. mengikuti agama kami, Bang. Gitu. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus kalau begitu? Aduh, bagi saya bagaimanapun cara mau Bang nggak bakal merubah, Bang. Iya, Sampai kiamat itulah artinya Anda tidak percaya Yesus berarti. kata dia. Kamu jangan menghakimi, Yesus Bang. mengatakan, Nggak ada yang Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Kenapa Anda percaya Jadi- Paulus? Abang pernah melihat Allah, Abang? Pernah? Kenapa jadi ke saya? Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi kami, Nabi Isa, ketika ingin dibunuh oleh kaumnya Bani Israel, diangkat oleh Allah, tidak pernah lagi turun selain nanti di akhir zaman. Berarti yang Ya, datang sama kepada lah. Paulus itu, ya, yang datang kepada Ya, Paulus sama siapa? kan. Terus yang datang ke Paulus siapa? Bang, percuma Bang, Itu kan? kayak gini Bang, usir semua Bang. Percuma Bang, nggak akan pengaruh Bang. Sampai kapan pun nggak berpengaruh Bang. Memang, Cuma karena sama- Yesus mengatakan bahwa Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Bang, nggak ada itu. Loh, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, seperti Abang begini lah menyesat-nyesat. Loh, saya tidak datang dengan mengatasnamakan Yesus. Tidak dong. Saya tidak pernah mengatakan Yesus datang kepada saya. Beda dengan Paulus. Kami Bang. Beda dengan Paulus mengaku melihat Yesus, padahal Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ayo, berarti Paulus ini berbohong. Sebetulnya saya tahu Abang ini pasti memahami dalam Bible itu pasti memahami. Ya, justru karena Abang itu ini saya mencari paham, makanya saya menyampaikan. Justru karena saya paham. Lalu Abang bilang ini kan salah cuman percaya Yesus. Abang cuma mendengarkan doktrin doang di gereja. Abang tidak pelajari Bible. Nggak ada doktrin di gereja tuh Bang. Nggak ada doktrin di gereja tuh Bang. Iya, kalau bukan doktrin, Nggak ada kenapa itu. Anda percaya kepada Itu Paulus? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa bilang saya? Siapa yang bilang saya? Iya, percaya buktinya kepada Anda Paulus? menjadi pengikutnya. Jadi terus Buktinya Anda ke gereja, berarti percaya kepada Paulus. nggak ada. Nah, Anda nggak ke gereja? tuh cari Yesus. Lah, Yesus tidak Cari pernah Yesus, mengajarkan saya. ke gereja. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ah, Bang, nggak usah pelintir. Kasihan mana Loh. Saya yang bertanya, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Kan nggak ada. Justru Abang iya yang kayak gini nih masa mereka jadi nanti Bang. Pelintir ayat itu nggak boleh gitu Bang. Loh, kok jadi saya pelintir? pikir- Mana yang saya pelintir? Ya. Anda yang Ya. memelintir Jangan ajaran pikir- Yesus kok. Jangan Anda pikir yang hidup ini memelintirnya, bukan saya. lama-lama di dunia ya. Kita akan diperhadapkan dengan Tuhan nanti itu. Di situ nanti kamu merasa, di situ nanti kamu melihat Jangan nanti. ke Tuhan dulu, ke Yesus dulu. Yesus tanya Anda, siapa yang suruh Anda menyembah Dia? Coba. Ayo. Loh, itu kami Bang, iman kami Bang. Iman kami, Saya nggak Bang. peduli iman Anda. Saya bertanya, ketika Yesus bertanya kepada Anda, siapa yang suruh kau
menyembahku, apa jawaban abang? Nggak perlu saya jelaskan sama kamu bang, percuma. Percuma. Pertanyaan itu bang, percuma saya jelaskannya tuh. Ya. Memang nggak ada Percuma. penjelasannya selain doktrin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Justru di kanal kami ini bang yang mendoktrinkan orang bang, tapi nggak mempan. Saya mendoktrin apa? Saya doktrin apa? Saya hanya membawa data. Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku Iya. lagi. Data-data yang kamu Berarti- bawa tuh kamu pelintir. Berarti Paulus yang dilihatnya itu bukan Yesus. Ayat itu kamu pelintir bang. Saya bacakan Matius 23:39. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mana saya pelintir? Yang mana yang saya pelintir? Nggak ada. Firmannya kan enggak pernah ada kelihatan. So, firman kan ada kami pegang semua bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Jangan dipelintir. Bukan firman di situ. Engkau tidak akan melihat Yesus lagi. Betul. Tapi perkataannya, firmannya tetap ada pada kami. Kok kami? Yesus hanya bicara kepada kaumnya Bani Israel. Kok kami? Kristen tidak dihitung di situ. Apalagi orang Dayak, mana ada? Yesus hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Dayak, bang. Anda itu hanya doktrin, hanya didoktrin dari Belanda masuk ke Nusantara, didoktrin sama mereka. Yesus itu hanya untuk Sama dengan kaumnya Allah, Bani Bang. Israel. Sama dengan Allah kamu bang. Allah kamu nggak lihat orang Bugis. Tuhan kami datang melalui Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ayo. Sama bang, sama. Di mana Yesus berkata untuk seluruh manusia? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Yesus berkata untuk seluruh manusia? Di mana? Nggak ada, bang. Jadi jangan Anda pelintir ajaran Yesus. Mentang-mentang Anda merasa sebagai pengikutnya, Anda nabrak semua. Akhirnya ujung-ujungnya kabur kan? Minta naik 2 kali, berharap bisa mendokma orang. Giliran dah sanggup, langsung pergi tanpa pamit. Halo, selamat malam Saudara Hayaka. Apa kabar? Malam. Masih adakah? Ya. Malam. Dari agama mana bang? Kristen. Baik bang. Bisa buka kamera bang? Silakan. Wes, mantap sekali. Salam kenal abang. Salam kenal juga. Iya. Bagaimana pandangan saudara akan pernyataan Yesus itu yang mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23 nomor 39. Matius berapa bang? 23 nomor 39. Boleh saya ambil Alkitab bang? Boleh bang. Boleh. Oke. Silakan bang. Tunggu ya. Siap. Ya saya ini nggak pinter-pinter banget sih untuk belajar Alkitab. Kita kan cuma pengikut Kristus. Oh siap. Iya. Yang penting kita kalau Bang Sukma mau untuk data ya kita harus ambil Alkitab supaya kita tahu sama-sama. Baik bang. Baik. Oke bang, ya. Di situ 23. iya, nomor terakhir 39. Ya. Iya. Dan aku berkata kepadamu,
Iya, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. betul. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iya, Itu betul Bang. judul Matiusnya itu kan, judulnya itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Farisi. Ya, bagaimana Iya. Bang itu? Jadi Yesus mengecam orang Farisi dengan berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya, Ya, artinya orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai mereka berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ya, kedatangan yang kedua. ya, Nah, berarti orang Farisi tidak akan melihat Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua. ya. Lalu jika begitu adanya, siapa yang datang kepada Paulus? Kalau di Matius yang saya tahu, lewat pembacaan Matius 1 sampai yang 23 tadi, ya kan? Itu tidak ada bicara soal Paulus. Orang Farisi, Bang. Kita bicara, sabar-sabar Bang. Kalau kita bicara soal Paulus, berarti itu ada di Kisah Para Rasul. Iya. Artinya Yesus Kalau di Matius, perikop Abang kan di Matius 23, dia mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berarti dia mengecam orang yang berbicara tentang kenabian, berbicara tentang yang hal-hal baik, tapi kelakuannya ya di luar itu. Jadi tidak berbicara soal Paulus di sini. Gitu. orang Farisi tidak akan melihat dia sampai orang Farisi itu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, dengan pengertian saya nih, saya bukan ahli kitab ya. Saya bukan ahli kitab. Iya. Dengan pengertian saya yang saya pahami tentang Matius 23 ayat 1 sampai 39 tadi, ya kan? Ya, itu dia bercerita bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena sifat mereka itu bicara tentang kebaikan, bicara tentang ini, itu, dan sebagainya, tapi tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang difirmankan. Jadi berbeda, pembicaraan mereka berbeda dengan tindakan mereka. Makanya Yesus berkata, aku sampai kapanpun kamu tidak akan mau melihat aku, kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan pada akhirnya, pada saatnya juga kamu akan, yang tadi di pasal terakhir dia mengatakan, di ayat terakhir tadi dia mengatakan bahwa pada akhirnya diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada saatnya dia akan mengaku, dia akan berubah dengan semua apa yang selama ini dia lakukan dan memuji nama Tuhan. Karena memang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini kan bicara soal Tuhan, tapi dalam gambaran setiap hari dia bercerita cuma dia mengelabui orang, tindakan, perkataan, dan sebagainya tidak sesuai dengan firman. Itu menurut pendapat saya, sesuai dari pembacaan saya dari Matius 1 sampai ayat 23 tadi. Gitu. Oke. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang abang bilang tadi soal Paulus. Paulus tidak mengenal aku lagi, atau dia bilang buat Paulus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Bukan, itu bukan yang ditujukan buat Paulus, tapi ditujukan buat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi gitu. Paulus orang Farisi gak, Bang? Bukan. Oh, bukan. Paulus itu bukan orang Farisi. Bukan orang Farisi, ada datanya, coba abang buka. Matius 3. Paulus bukan orang Farisi. Matius 3 Roma 3 nomor 5. Nah, sabar, saya buka. Silakan. Roma berapa, Bang? Ya. Roma 3 nomor 5. Artinya mungkin saya lupa ya, Bang ya. Tapi coba kita lihat di Roma berapa tadi, Mas? Roma 3. Roma 3. Mungkin saya
Nah, tapi artinya dari mengenai Matius tadi itu kan, Roma Matius. Sabar. Salah ya? Sabar Bang, sabar. Roma berapa Bang? Roma 3 coba. Sabar Bang, sabar. Ya. Iya. Roma 3 ayat. Coba didata nomor 5-nya. Di sini Roma 3 Iya. dia punya perikop kan kelebihan orang Yahudi dan Iya. kesetiaan Allah. Iya. Nah, jadi di nomor 5-nya tadi ya Bang ya. Bang bilang Iya, nomor 5. silakan. Sabar. Tulisannya terlalu kecil jadi kebetulan udah malam. Tetapi jika ini nomor 5-nya. Iya. Tapi jika kesetaraan kita menunjukkan kebenaran Allah, Iya. apakah yang akan kita katakan tidak Orang Farisi di situ ya, Bang ya? ya? Orang Farisi ya? Paulus. Ya, orang Farisi. Orang Paulus ini. Farisi itu kata maksud saya Paulus ini. yang di sini Maksud kan saya, Bang. Abang bilang tadi di Roma 3 ayat 5 Iya, kan? Paulus ini orang Farisi atau bukan? Bukan kan yang tadi saya bilang itu bukan. Oh iya. Jangan-jangan bukan beneran karena ada tertulis di situ, Bang. Salah kayak Kan saya. Abang bilang Iya. coba buka di Roma 3 ayat 5. Ternyata tidak tertulis kalau Paulus orang Farisi. Iya kan? Kenapa? Maksudnya data dari mana Paulus orang Farisi, Bang? Ternyata bukan di situ tertulis kan ya? Iya, tahu bukan. Oh iya. Bagaimana kalau kita coba lihat di Kisah Para Rasul 23, Bang? Nah, kalau bicara soal Paulus, kita lihat di Kisah Para Rasul. Gitu. Ya. Sebab kalau bicara soal Filipi Matius, 3 ya. Kisah Para Rasul 23. Kita coba. Kisah Para Rasul. Oke, kita cari. Iya, aduh ternyata nggak ada, teman-teman. Ternyata saya sudah cari, tidak ada. Paulus ini ternyata bukan orang Farisi. Salah saya, aduh, malu saya. Coba Kisah Para Rasul 23 nomor 6 coba, Bang. Ya, sabar. Aku lihat, Bang. Iya. Memang aku ini kan bukan ahli Alkitab, Bang. Kita ini kan gitu. Karena yang saya baca di Komala, Bang, Iya. Abang ini kan apologet Kristen katanya, ya kan? Jadi paling tidak banyak soal berbicara tentang Alkitab dan Bible. Iya. Jadi, kita juga harus perlu lihat data dari Abang banyak tentang Alkitab ini, ya kan? Iya, tapi saya kan Bang, saya salah. Ternyata Paulus bukan orang Farisi. Iya, makanya kalau misalnya Iya. saya salah, ya mungkin Abang yang benar gitu kan? Iya. Tapi nggak apa-apa deh, coba kita baca di Kisah Para Rasul dulu. 23 Ya, nomor Kisah Para 6. Rasul 23 nomor Para 6. Rasul 23. Ini dia Iya. punya judul Paulus di hadapan Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Iya. Ayat Nomor 6. Mana tahu saya salah. Aduh. kalau Langsung memang aja. saya salah juga ya, saya memang belum bisa dikatakan bahwa dia orang Farisi atau tidak. Tapi yang jelasnya kan tadi pembacaan di Matius itu kan dia bukan bercerita soal pandangan Yesus kepada Paulus. Iya. Ya, karena Paulus bukan orang Farisi, betul. Silakan, Bang. Dan mana? Aduh, tulisannya terlalu kecil. Sabar, Bang. Abang sabar, Bang. Sabar, Bang. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru
dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, itu 6 tuh, Bang. Siapa itu aku di situ, Bang? Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Itu siapa aku di situ? Ya, Paulus. Ya, Paulus. betul. Ya. Berarti Paulus ini orang Bugis. Orang Farisi. Ya, tapi maksud pemahaman saya gini, Bang. Tadi kan pembicaraan di Matiusnya itu, di situ mungkin tidak ada Paulus, jadi bukan berarti orang Farisi ada Paulus di situ gitu. Iya. Gimana menurut Abang? Kalau di situ kan Yesus mengumpulkan semua, mengutuk semuanya. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak, celakalah engkau wahai orang munafik. Itu kan judulnya tuh seperti yang tadi. Berarti kalau berbicara mengenai orang Farisi secara keseluruhan, berarti berbicara mengenai penduduk Yerusalem. Makanya di data nomor 27, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kan dia gitu. Ketahuilah bahwa kotamu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sepi. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti termasuk Paulus juga, Abang, di situ. Ya, jadi maksud Abang Paulus gimana gitu maksudnya? Paulus sebagai orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai menjelang hari kiamat. Oke, pemahaman saya gini. Karena memang dia termasuk orang Farisi ya, yang tadi sudah dibacakan dalam kisah para rasul. Iya. Nah, itu memperingatkan orang Farisi bahwa kalau memangnya dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, ya memang pastinya kan dilarang untuk ketemu lagi dengan Tuhannya, begitu kan? Iya. Berarti dengan kata lain yang ditemui Paulus itu bukan Yesus, karena orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi. Maksud Abang gimana? Saya belum paham. Yesus berkata, mulai sekarang orang Farisi tidak akan melihat aku lagi sampai orang Farisi itu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa, Bang? Oh, jadi Abang berpikir bahwa Matius ini dia punya hubungan dengan kisah para rasul gitu. Iya. Kalau menurut saya pemahamannya berbeda. Kisah para rasulnya berbeda dengan Matius. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau di sini orang Farisi. Dengan pengertian menurut saya tanya Abang, engkau tidak akan melihat aku lagi, itu pengertian Abang seperti apa? Tidak akan ada orang yang melihat Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Gak akan ada. Karena tadi di Matius dia bilang, kan? Karena Matius tadi di ayat 23-nya tuh kan dia bilang tadi itu. Artinya saya ini belum paham soal Alkitab. Artinya pemahaman judulnya itu kan sudah berbeda, Bang. Jadi kadangkala begini, yang saya pahami itu gini, Bang. Kadangkala ada orang yang mengambil dari poin-poin dari ayat-ayat Alkitab itu, lalu mereka menerjemahkannya itu, tapi tidak melihat dari keseluruhan bacaannya gitu. Jadi kadangkala misalnya judul Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, lalu terakhirnya itu kan keluhan terhadap Yerusalem. Dia punya topik yang Matius 23 ayat di 37 itu, keluhan terhadap Yerusalem.
Nah, dalam ayat pembacaan di Matius 23 ayat 1 sampai 39 tadi, dia tidak bercerita soal Paulus tidak akan melihat itu aku lagi. Gitu. Orang Itu Farisi, pemahaman saya. Itu orang pemahaman Farisi saya. tidak akan melihat Yesus lagi sampai Ya. menjelang kiamat. Jadi Berarti mungkin dengan kata lain, artinya mohon maaf Bang Suma. Mungkin Siap. saya keliru ya, karena tadi Abang sudah menemukan ya Paulus orang Farisi. Ya, dan Iya. saya akui itu tahu, karena memang Iya. saya belum puasai, karena saya tidak tahu Alkitab yang bagaimanapun ya. Tapi pemahaman saya tadi, kalau kita berbicara soal perikop pembacaan Matius 23 ayat 1, coba kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39. Menurut pemahaman saya, berarti ditujukan buat hari itu yang berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Di situ Paulus tidak ada menurut saya, karena dia tidak berbicara pada Paulus di situ. Karena sebelum Paulus itu dia diberikan namanya Paulus, itu nama pertobatan. Awalnya dia nama Saulus. Nah itu, menurut itu yang saya tahu ya. Awalnya Saulus. Ah, Saulus, kenapa engkau hari ini kamu saya ganti menjadi Paulus? Saya rasa Abang semua tahu tentang ayat-ayat itu juga. ketika Yesus menyeru Yerusalem, Yerusalem, yang dimaksud Paulus di situ penduduk Yerusalem atau Yerusalem itu sendiri? Ya, Penduduk Yerusalem atau siapa yang dimaksud di situ? kalau yang kita ketahui di Matius yang saat ini yang Abang punya topik nih kan, itu Yerusalem ya kan. Pada saat Yesus sampai di Yerusalem itu kan dia sempat menangis melihat kota Yerusalem. Ya, Ya. ketika dia menyeru Yerusalem, Yerusalem, itu Yesus Ya. menyeru kepada siapa itu, Bang? Itu. Ya, bukan. Saya rasa pada saat dia berkunjung di tempat itu ya, di tempat itu dia menyuarakan itu, bukan Yerusalem. ke seluruh Yerusalem. Karena begini Bang, menurut yang saya tahu ya, dia saja ditolak di Yerusalem Yesus. Bayangkan. Yerusalem, Yerusalem, aku Ya, rindu. artinya yang saya tahu ya, Yesus saja ya, dia saja ditolak di Yerusalem. Berarti Iya. pada saat dia ada di Yerusalem ya, dia mau kumpul banyak orang juga ya, pasti dia diancam, malah dia juga dilempar oleh batu dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Iya. Itu. Jadi kalau yang tadi Abang bilang mengumpulkan Yerusalem, bicara Yerusalem, tapi bukan seutuhnya Yerusalem itu yang ada hari itu dengan dia. Iya. Semua orang yang ada di Yerusalem yang dimaksud, tapi kecuali Paulus tidak termasuk ya Pak ya. Ya, Semua orang yang ada di Yerusalem yang dimaksud, tapi Paulus tidak. bukan Paulus tidak, tapi yang jelas hari itu. Bukan, dengar dulu Bang. Aduh, kan nanti saya tahu awang punya maksud. Kalau awang bilang bahwa Paulus tidak, berarti kalau begitu yang tadi Yesus bicara bukan untuk orang Farisi ya, apa sih pertanyaannya begitu? Bukan, kan di situ Yesus mengatakan engkau akan menanggung segala apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Bereknya. Artinya kalau sudah berbicara engkau adalah keturunan ular beludak, engkau keturunan ular-ular, engkau adalah keturunan orang-orang yang telah membunuh dan menyalib, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria, berarti termasuk seluruh Yerusalem. Tapi kecuali satu orang, yaitu Paulus, anggaplah dia tidak termasuk. Anggap aja Paulus itu sebagai orang Bugis deh, nggak apa-apa, atau orang Tarutung dia. Gini,
Supaya Paulus Itu, Bang. bebas. Artinya pemahamannya saya gitu. Jadi topik yang abang sampaikan ini kan yang ada pembicaraan antara Paulus dan Yesus kan. Nah, itu Seluruh pemahaman Yerusalem saya. tidak akan Jadi melihat maksud Yesus saya- lagi. Abang, Maksud saya Masya Allah. begini, kan topik yang abang naikkan ini kan Matius 23 ayat 39. Ya, kita ambil Matius 23 ayat 39. Iya. Cuma abang sedikit menyinggung tentang Paulus di situ, makanya saya buka ayatnya itu yang nggak ada nama Paulus di situ. Iya. Makanya Iya aku kan? bilang ya udah nggak usah Jadi Paulus. seakan-akan, jadi kan tadi pembicaraan itu kan sudah menyangkut, abang bilang kan masuk ke Paulus. Yesus bicara dengan Paulus. Toh? Iya. Kan seakan-akan kan abang bilang begitu. Ya udah. Pembicaraan di dalam Alkitab 23, Matius 23 ini kan tidak berbicara kepada Paulus gitu, Tapi kepada orang Farisi. kepada orang Farisi. Dengan ahli-ahli Paulus orang Taurat. Bugis. Dan ahli-ahli Taurat. Iya. Paulus bukan orang Farisi, orang Bugis dia. Orang Toba, orang Karo. Betul bang, logika begini bang, logika Iya. logika Iya. berpikir Siap. sebenarnya abang semua adalah Yesus. Iya. Ini saya kasih pemahaman contoh lah gitu. Abang mau ke tempat misalnya, abang kan orang Bugis, abang mau ke Ambon misalnya. Siap. Mohon maaf ya, abang saya orang Ambon kebetulan. Ya, Masya Allah. Nah, kalau orang Bugis mau datang ke Ambon, otomatis kan tidak mungkin dia harus datang, lalu dia harus, apalagi yang tadi saya sudah bilang buat abang, Yesus saja ditolak di Yerusalem. Berarti otomatis pada saat dia ada di Yerusalem, dia juga harus berjalan sesuai dengan murid-muridnya yang komandoi dia. Atau kalau enggak ya nanti pasti dia diancam dan sebagainya. Jadi pada saat dia ada berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, otomatis pada saat itu dia berbicara untuk orang di situ. Iya. Jadi bukan Paulus. Mungkin Paulus yang tadi abang bilang benar, Paulus orang Farisi. Tapi mungkin ya Paulus nggak ada. Karena tadi yang saya pahami dengan abang bilang kan pembicaraan Paulus dengan Yesus gitu. Makanya saya anggap aneh gitu. Iya. Oke. Mantap. Nah, Mantap. Luar biasa Bang ini. Siap. abang saya bisa tanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, silakan. Ini bang, yang jujur saya ini juga udah masuk di udah nonton komal-komal ya banyak. Oh, kirain bab nama pesantren. Saya udah masuk, artinya nonton ya Abang Suma ya. Siap. Ustadz Yusuf Pei, Siap. termasuk Edis TV. Siap. Pokoknya banyak ya, banyak. Cuma yang menjadi pertanyaan saya selama ini ya, yang terkesan di Indonesia ini, ya kita di Indonesia ini kan ya, namanya nggak tahu ya pikiran seperti apa, tapi pemahaman kebanyakan orang Indonesia tuh begini. Yang saya lihat ya, saudara-saudara kita yang Muslim ini kadang-kadang menganggap kita orang Kristen ini sebagai musuh bebuyutan yang besar. Pengertiannya gini, ya. Kalau sekarang saya mau tanya abang gini aja. Kalau menurut pemahaman abang gimana? Kalau orang Muslim mengabarkan soal Alkitab atau berbicara soal Alkitab atau soal apalah begitulah, ya itu dianggap itu adalah dakwah, ya. Anggap saja itu memberitakan kabar baik. Kalau abang memberitakan firman Tuhan atau memberitakan sampai ke tingkat dia mau menghina dan sebagainya, itu anggap saja itu dakwah. Tapi kalau orang Kristen berbicara soal agama
Islam, itu pasti dituduh, wah ini penistaan ini. Nah gitu. Itu menurut pemahaman Bang Sumatman. Oke, baik. Jadi menyikapi itu sederhana, Bang. Umat Islam itu sebelum datang sudah ada umat-umat terdahulu. Sebelum Al-Quran datang sudah ada kitab-kitab terdahulu. Polanya gini. Orang Yahudi pemilik kitab Taurat. Hari ini orang Yahudi tidak punya kompetensi membahas tentang perjanjian baru. Tetapi pemilik perjanjian baru punya kompetensi membahas tentang perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Saya ulang, pemilik Torah, kitab Tanakh, tidak punya kompetensi membahas perjanjian baru yang datang setelahnya. Tapi perjanjian baru yang baru datang bisa menerangkan perjanjian lama. Tapi ini polanya sama. Pemilik perjanjian lama dan pemilik perjanjian baru itu tidak bisa kemudian menjelaskan Al-Quran. Al-Quran bisa menjelaskan perjanjian baru dan perjanjian lama. Berarti Orde Lama tidak bisa membahas Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru tidak bisa membahas Reformasi, cuman bisa membahas Orde Lama. Tapi kalau Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Mudah-mudahan Anda paham. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, kitab saya datang itu membahas kitab Anda. Membahas kitabnya Yahudi. Kitab saya datang membahas Tuhan Anda, membahas kitabnya Tuhannya Yahudi. Kitab saya datang membahas kemudian kitab agama Anda, Tuhan Anda, sembahan Anda. Sedangkan Bible tidak pernah membahas Islam. Bible tidak pernah membahas Al-Quran. Bible tidak pernah membahas Islam. Bible tidak pernah membahas Allah. Tetapi Al-Quran membahas semuanya. Jadi kalau kami membahas kitab saudara, membahas kitab agama Kristen, membahas sembahannya, memang sudah ada di Al-Quran, itu dibahas. Itu adalah dakwah gitu. Ya, karena mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Maksud saya gini. Oke, kalau berbicara soal itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi pemahaman saya gini, Bang, karena memang yang sudah membahas soal kitab saya atau kebenaran saya tentang firman Tuhan, ya, nggak perlu harus ditambah bumbu ini itu dan sebagainya, harus menghina dan sebagainya. Nah, tapi menurut pemahaman kita orang Kristen, orang Muslim itu adalah gitu. Oke, jadi gini, abangku. Kitab Anda itu dibahas di dalam Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kenapa Al-Quran datang membahas kitab saudara untuk menyelamatkan saudara? Kenapa membahas tentang Tuhan Anda untuk menyelamatkan? Intinya Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Sekarang ketika orang Kristen membahas Al-Quran, modalnya apa? Sedangkan memahami Al-Quran, pertama kuncinya baca dulu. Setelah baca, baru masuk ke dalam disiplin-disiplin ilmu pengikatnya. Nahwu, sharaf, balaga, i'rab, dan seterusnya. Nah, orang Kristen jangankan mengerti tentang disiplin ilmu Quran untuk membacanya saja, tidak. Tapi mereka mulutnya sampai kuping terbuka membahas Islam tanpa ilmu. Kalau sekarang saya dengan abang nih, kalau kita berbicara mengenai pemahaman, kelihatannya saya lebih paham Bible daripada Anda. Kenapa? Karena cuma terjemah. Landasannya yang penting kita punya akal, bisa membaca, dudukan apa yang tertulis, selesai. Tanpa ada disiplin ilmu. Sedangkan Al-Quran bukan terjemah. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang diupayakan untuk mendekati firman Tuhan Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang Kristen berbicara tentang Al-Quran sementara membacanya saja? Tidak. Tapi kalau umat Islam membahas agama Kristen, standarnya sama. Orang Kristen menggunakan kitab terjemah tanpa ada embel-embel disiplin ilmu. Orang Islam datang membaca terjemah
Tak ada dasar ilmu. Yang penting berakal, baca apa yang ada, apa yang tertulis, pahami. Nah, masalahnya sekarang adalah orang Kristen itu, Pak, lebih pintar dari kitabnya. Contoh lain ini yang tadi, sederhana, sabar. Ketika saya membaca Matius 23, nomor 39, jelas di situ Yerusalem, Yerusalem, berarti berbicara tentang Yerusalem, penduduk Yerusalem. Berbicara mengenai penduduk Yerusalem, Saduki masuk, Samaria masuk, Farisi masuk, orang-orang ahli Taurat masuk, seluruh yang ada di Yerusalem sebagai penduduknya termasuk di dalamnya. Tetapi Anda lebih pintar dari itu, dari Bible, sehingga Anda mengatakan kecuali Paulus. Nah, makanya ku bantu tadi. Karena Anda lebih pintar daripada Bible. Kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu firman Tuhan. Ilmu setinggi apapun yang dimiliki manusia tidak akan pernah lebih tinggi dari ilmu Al-Quran. Datang seperti Edis, menerangkan tentang Islam. Membaca kitab Quran saja nggak bisa. Gimana ceritanya? Lah pastilah Anda berbicara tentang Islam yang salah karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau saya berbicara tentang Kristen, pasti benar. Justru kalian yang membengkokkan, saya yang meluruskan. Padahal itu Bible Anda, kan gitu. Bang, Gimana dong? Langsung. Silakan. Maksud saya, abang benar bicara soal orang Farisi dan sebagainya. Tapi maksud saya gini, Bang. Matius 23 yang tadi menjadi topik di komal abang ini, ayat 39 itu, kan abang bercerita tentang pembicaraan Yesus dan Paulus, kan? Pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yerusalem. Ya, maksudnya seakan-akan hari itu kan, tadi sebelum saya naik kan ada bicara dengan ada teman-teman dari bawah, saya kan nonton dari awal. Berarti konsentrasi abang kan hanya berfokus kepada Paulus, kan? Karena Paulus yang mengajarkan 13 buku dengan catatan bukunya diterima dari Yesus. Sementara Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Maksud saya gini, Bang. Matius ini bukan karangan Paulus. Iya tahu, tapi kan di situ dikatakan Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak akan melihat aku lagi. Orang-orang Farisi, Saduki, Samaria, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Titik. Berjalan waktu, sabar. Itu Yesus bercerita di tahun 33. Berjalan waktu, setahun, 2 tahun, kemudian 4 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian. Tepatnya di tahun 48, tiba-tiba saja Paulus mengaku melihat Yesus. Ini adalah kesalahan fatal. Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi sampai nanti di akhir zaman. Paulus mengatakan, enggak. Buktinya aku melihat kamu. Sekarang mana yang mau dipercaya? Yesus atau Paulus? Sabar. Oke, Abang. Oke, gini. Waktu abang bilang pembicaraan Paulus dengan Yesus itu di Injil mana coba? Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Itu Yesus bertemu dengan Paulus. Kata Paulus, kata Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu di Injil Matius, bukan Paulus. Walaupun demikian, berarti di buku manapun, loh. Berarti ya udah, Bang. Begini, Bang, saya belajar diplomat orang doang apa itu yang jelasnya tuh saya ya, karena saya melihat komal abang di Matius 23 ayat 39 ini, kita fokus di situ. Maksud saya itu. Begitu Yesus mengatakan, karena begini, Bang, di kisah para rasul itu, di situ Paulus ketemu dengan Yesus. Pembicaraan Paulus dengan Yesus memang di kisah para. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong gimana maksudnya, Bang? Dia kan mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi.
Yesus bicara di Matius untuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang apakah Paulus bukan orang ahli Taurat dan Farisi? Bukan. Ya Allah, ya Nah, kalau Allah. berdebat begini nggak akan pernah habis ya. Ya Ya, Allah. mungkin abang punya pemahaman lebih tinggi saya. Ya Allah, Itu ya tapi Karim. yang jelas saya berpikirannya seperti itu. Karena begini, kita fokus pada topik, jangan kita pindah-pindah gitu loh, Bang. Loh, ini buku ini. Karena saya memahami, Bang, gini Bang. Karena saya memahami kitab itu bukan di ayat per ayatnya, tapi keseluruhan ayat gitu. Ya, di buku ini mengatakan Yesus berkata orang-orang Yerusalem tidak akan bertemu lagi dengan Yesus. Buku ini. Lalu aku baca buku lagi satu. Di sini ada orang Yerusalem bertemu dengan Yesus. Nah, tadi juga kan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu juga ya di Yerusalem toh. Nah, sekarang mana yang betul? Ini atau ini? Ada gimana? Udah. Di sini mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Di sini mengatakan aku melihat engkau. Mana yang betul, Pak? Udah gitu aja Bang. Saya Oke. cuma punya karena menurut saya abang lari dari abang punya topik gitu. Oke. Karena topik di Matius dia berbeda dengan topik di Kisah Para Rasul gitu. Di Matius mengatakan orang Yerusalem tidak akan melihat aku lagi, titik. Di Kisah Para Rasul orang Farisi malah ketemu Yesus. Yang saya pahami dari tadi sebelum saya naik, abang undang saya naik. Yang saya pahami dari tadi, abang punya pembicaraan dengan teman-teman yang pertama. Itu kan konteks abang ini, di Matius 23 ayat 39 ini, itu kan konteks yang paling mendalam yang abang bahas ini kan. Pembicaraan Paulus dan Yesus kan. Iya. Nah, di dalam ambang bilang berkaitan dengan Matius 23 ayat 39 ini kan aku tidak mengenal engkau lagi kan. Engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan melihat Engkau aku. tidak akan, ya. Berarti itu tujuannya untuk Paulus kan. Iya. Nah, Matius tidak ada tentang bicara soal Paulus kan. Oke. Paulus ini orang Farisi atau bukan? Begini bang, mohon maaf. Begini bang, saya saya bukan mau apa nih, tapi bukan kita mau berdebat untuk yang bagaimana. Saya juga tidak mau bagaimana gitu ya bang ya. Tapi begini bang, sebelum kita mengeluarkan satu topik, menurut pemahaman saya ini saya syarat, sebelum kita memberikan satu topik di dalam Komal, sebenarnya kita harus mempelajari itu dulu. Kira-kira Matius 23 ayat 39 ini dia bercerita keseluruhannya tentang apa. Baru kita keluarin topik itu di dalam Komal kita. Jangan kita menyomot-nyomot dari ayat, pindah dari Injil ini ke ini ya enggak sinkron dong. Oke. Kayaknya saya harus belajar sama abang nih. Ketika Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak akan melihat aku lagi. Pertanyaan saya, apakah tidak ada lagi orang Yerusalem yang akan melihat Yesus? Ya. Apakah tidak ada lagi orang Yerusalem yang akan melihat Yesus setelah itu? Yang tidak akan melihat Yesus lagi adalah yang tadi. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi. orang Farisi yang tidak mengenal Allah. Nah sekarang di mana kata itu? Yang Anda tambahkan itu? Matius. Tidak ada di situ yang tidak mengenal Allah, di situ tidak ada. Itulah aku bilang orang Kristen itu lebih pintar dari Bibelnya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini, dia berbicara tentang kebenaran Taurat, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Taurat kan?
Paulus gimana? Ya, Paulus bagaimana? pada saat ketemu dengan Yesus, itu kan dia bukan nama Paulus, itu nama. Iya, Saulus kelakuannya tidak benar. Saulus itu Ya, berarti termasuk dia. Berarti termasuk dia. pada saat Ah, itu artinya dengan kata lain, Paulus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. maksudnya di Injil Matius tadi. Iya. Termasuk Paulus orang Farisi. Oke bang, udah kita nggak usah berargumentasi. Yang jelas teman saya seperti itu bang. Iya, Saya silakan. bukan orang mau menunjukkan bahwa saya orang pintar apa, bukan. Saya ini orang bodoh juga. Abang malah lebih tahu tentang Alkitab soal saya. Malah tadi kan abang juga tunjukkan bahwa Paulus itu orang Farisi. Saya lihat buktinya, ya kan? Nah, abang lebih jago. Tapi pemahaman soal, maksud saya begini, saya mau memberikan pemahaman begini buat abang. Kalau kita menyomot satu ayat di dalam Bible, baiknya jangan kita melihat ayat itu lalu kita fokus di situ, tapi kita membaca keseluruhan ayat itu dulu, gitu. Tadi keseluruhan, Anda malah memisahkan antara Matius dengan Kisah Para Rasul. Saya nggak boleh keluar dari Matius 23 sekarang. Malah dia suruh belajar semuanya. Gimana dong? Karena Matius 23 dia tidak berbicara soal Paulus kan. Tapi berbicara orang Farisi. Ya, tadi tidak berbicara soal Paulus kan. Ya, oke, berarti seluruh orang Farisi di situ diceritakan kecuali Paulus. Itu kan maunya Anda. Semua orang Farisi nggak akan melihat Yesus kecuali Paulus. Nah, itu maunya Anda. Karena Anda pengikutnya, pengikut Paulus. Saya kasih contoh bang. Seandainya kalau saya orang Farisi, tapi pada saat hari itu saya tidak ketemu dengan Yesus, apakah memang abang bilang saya ada hari itu juga? Kan dikatakan sampai engkau berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang Paulus ada nggak pernah berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan? Ada nggak bang? Berarti abang mau di Matius nih juga harus ada Paulus pada saat Yesus berkata. Kan orang Farisi ditanya di situ. Astagfirullahaladzim. Udah bang, oke. Saya minta maaf bang ya. Oke, aku kita orang Ambon ya, maaf ya bang. Saya maaf. Ya. Kalau karena saya punya pemahaman berbeda dengan. Udah bang, jangan diulang lagi. Ya, itu sudah tahu. Kita sudah tahu Anda pakar. Gini, kalau memangnya pemahaman saya berbeda dengan abang ya saya mohon maaf toh. Supaya jangan ada persepsi yang lain. Cuma yang saya mau sampaikan buat abang aja sebagai semacam saran masukan gitu. Bagusnya kan karena ini juga begini, selama saya memantau komal-komal abang di TikTok dan sebagainya, itu kan abang selalu kan kadang-kala mengambil ayat-ayat di dalam Bible itu kan kadang-kala fokus di satu ayat gitu saja, tapi kadang-kala tidak memahami keseluruhan ayat dari Injil itu, gitu. Oke, abang, oke. Makasih ya. Ya, oke. Saudara Hayaka. Siap. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum, saudara, silakan. Makasih. Ngeri kali teman-teman, ngeri. Inilah yang Al-Quran katakan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka itu akan aku penuhi dengan manusia. Sebab mereka punya hati. Tapi mereka tidak melihat akan kebenaran. Tidak menyentuh, tidak sampai kepada kebenaran hatinya itu. Punya mata, tidak melihat kebenaran. Punya telinga, tidak mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adallu.
Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada seekor kera. Ini saya kira kalau kera ada kupelihara nih, dari bayi keranya kupelihara sampai dia berusia 50 tahun, ku ajari Bible misalnya, sebagaimana amanat Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kurasa kera yang saya pelihara dari 0 sampai 50 tahun, ketika saya bacakan dalil yang tadi ini, kera saya ngerti. Gitu loh. Ada orang dia yang punya kitab, tapi nggak ngerti. Berarti Al-Quran benar. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti kera, akan lebih rendah daripada seekor kera. Al-Quran betul-betul. Jadi kita nggak bisa marah karena Al-Quran sudah mengatakan jangan kau marah. Memang dia lebih rendah dari monyet. Mau gimana? Kau paksakan lebih rendah dari monyet. Susah. Lebih rendah daripada, Al-Quran mengatakan itu. Jadi inilah bukti apa yang diterangkan Al-Quran itu selalu sahih. Apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun silam itu selalu valid. Apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun silam itu selama-lamanya selalu mempersaksikan kebenaran. Bukti akurat. Tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan kau ragu. Tidak ada keraguan. Apa yang dikatakan Al-Quran kau buktikan dengan mata kepalamu sendiri. Ya kan? Sudah begitu dia tertawa. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Kita doakan orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hidayah.